Mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Seperti apa pergerakan rupiah di awal pekan ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Treasury Research Analyst BNI, Pugu Andik. Selamat pagi, Mas Pugu. Selamat pagi, Mas Cikal. Mas Pugu, ini bagaimana rupiah di pembukaan pagi ini dan juga pergerakannya hari ini? Ya, mungkin kalau kita lihat memang rupiah menguat gitu ya, meskipun terbatas di antara 14.210 sampai 14.220 gitu ya. Memang untuk pagi ini, dan memang kondisinya rupiah memang berpotensi menguat gitu ya hari ini, karena memang satu, rilis data dari Amerika Serikat yang gagal memenuhi ekspektasi pasar, dan dua, memang kondisi corona dalam negeri yang terus membaik. Itu mungkin dua sentimen utamanya seperti itu. Oke, untuk data ekonomi domestik yang positif, apakah menjadi pendorong rupiah hari ini? Ya, memang untuk pekan lalu gitu ya, cadangan devisa kita cukup bagus gitu ya, mengalami peningkatan. Bahkan ini kemarin itu juga menjadi rekor tertinggi gitu ya dari cadangan devisa kita. Ini juga memang menjadi pendorong gitu ya, kemampuan Indonesia untuk terus melakukan ekspor dan impor, juga pelunasan utangnya ini jadi menjadi sentimen positif gitu ya. Memang risk appetite juga untuk pasar global masuk ke Indonesia juga kembali cukup bagus gitu ya, dengan adanya rilis terutama cadangan devisa pekan lalu seperti itu. Oke, kita masih dibayangi tapering akhir tahun ini. Nah, apakah cadangan devisa RI yang besar, apakah bisa menjadi penguat rupiah untuk menghadapi tapering itu? Ya, tadi sempat disebutkan juga kalau memang ini juga menjadi salah satu modal gitu ya. Tidak hanya untuk menghadapi isu tapering, mungkin untuk keberlanjutan juga ekspor impor kita, juga pembayaran utang ini cukup positif impact-nya, sehingga memang ini mendorong risk appetite gitu ya dari investor secara global gitu ya. Dan mungkin untuk menghadapi isu tapering dengan adanya capital outflow ini, cadangan devisa ini masih sangat bagus sekali gitu ya untuk menghadapi isu tapering seperti itu. Oke, kalau kita ke domestik, kasus COVID yang sudah mulai terkendali begitu ya, apakah ini juga masih menjadi sentimen positif yang cukup signifikan untuk pergerakan rupiah? Memang ini jadi salah satu sentimen utama gitu ya, apalagi sekarang Amerika Serikat juga libur hari ini. Memang ini menjadi salah satu penggerak pasar utama, apalagi kasus corona kita cenderung terus mengalami penurunan gitu ya. Bahkan kita, kalau kita boleh samakan gitu ya, ini seperti level di Juni tahun 2020 ketika corona awal-awal masuk ke dalam negeri gitu ya. Ini cukup positif sekali impact-nya memang terhadap kondisi ekonomi dalam negeri, apalagi PPKM juga terus dilonggarkan gitu ya oleh pemerintah seperti itu. Oke, untuk data pengangguran Amerika dalam tren turun, ini bagaimana dampaknya kepada rupiah? Memang ini sepaket ya gitu ya, kalau dengan data non-farm payroll yang rilis Jumat lalu gitu ya, memang data pengangguran ini sudah ke level 4,8%, di bawah 5% target dari Fed, dan ini membuat memang ekspektasi pasar ke depannya ini Fed kemungkinan besar sudah mulai tapering di bulan depan gitu ya, di FOMC meeting bulan November akan diumumkan gitu ya. Ini juga menjadi salah satu sentimen juga di pasar gitu. Namun ini berimbang juga dengan data non-farm payroll Amerika Serikat yang jauh sekali di bawah ekspektasi gitu ya, meskipun memang tumbuhnya masih positif gitu ya. Ini juga menjadi data yang cukup mix dari Amerika Serikat, sehingga memang impact-nya ke dalam negeri cenderung terbatas seperti itu untuk hari ini. Oke, pemerintah Amerika memutuskan untuk meningkatkan tingkat batas utang ya, atau debt ceiling ya, menjadi 480 miliar US dollar. Nah, ini hingga akhir tahun. Nah, sikap pasar akan seperti apa merespon hal itu? Ya, memang hal ini cukup positif gitu direspon oleh pasarnya gitu, terutama di pasar saham Amerika Serikat. Namun di pasar utang ini cenderung responnya negatif gitu ya, karena memang utang pemerintah Amerika Serikat akan mengagum-agumkan gitu ya, terutama impact-nya terhadap US Treasury. Dan ini memang kalau kita lihat setelah pemerintah Amerika Serikat memutuskan hal ini, juga ini berdampak juga terhadap pasar obligasi dalam negeri gitu ya. Memang pasar obligasi dalam negeri cenderung mengalami tekanan gitu ya, meskipun ini bukan satu-satunya sentimen gitu ya. Ini memang impact-nya juga cukup positif sebenarnya untuk pasar mata uang, namun untuk pasar pasar utang ini cenderung impact-nya negatif gitu. Untuk krisis Evergrande, apakah masih cukup signifikan mempengaruhi rupiah? Ya, ini memang pasar juga masih menantikan gitu ya perkembangan dari kasus Evergrande, apalagi di pekan lalu gitu ya ada kabar lain bahwa Fantasia Holding ini juga default gitu ya dengan bondsnya, meskipun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan utang Evergrande. Ini juga menjadi perhatian pasar gitu ya, apakah memang sektor properti gitu ya, terutama sektor properti gitu ya di China ini impact-nya akan meluas gitu ya, apakah memang hanya dua perusahaan ini yang mengalami gagal bayar seperti itu.
Oke, nah ini yang menjadi sorotan kita bersama, yaitu krisis energi yang terjadi di Eropa dan juga Tiongkok. Ini apakah memang mempengaruhi terhadap rupiah? Kemudian kan mungkin dengan adanya krisis ini mungkin ada benefit apa yang bisa diambil begitu? Ya, memang kalau kita lihat krisis ekonomi ini sebenarnya untuk rupiah direspon dua sisi gitu ya, karena memang satu kita sebagai net importir minyak juga gitu ya, sehingga kenaikan harga minyak juga menjadi impact negatif gitu terhadap dalam negeri. Namun di satu sisi batu bara salah satu komoditas ekspor kita ini juga harganya naik cukup signifikan gitu ya, apalagi ada beberapa pandangan gitu ya bahwa memang China dan Eropa ini akan terpaksa kembali untuk menggunakan batu bara gitu ya di tengah krisis energi kalau ini memang terus berlanjut gitu ya. Meskipun mereka harus melanggar dari ketentuan mereka atau kebijakan mereka gitu ya untuk memilih energi yang lebih hijau gitu. Sehingga memang ini sentimennya cukup berimbang gitu ya. Namun ada satu kekhawatiran di pasar gitu ya bahwa krisis energi ini kalau melebar impact-nya akan berpengaruh terhadap ekonomi secara global. Jadi memang kecenderungannya memang agak lebih negatif gitu ya untuk pergerakan rupiah sendiri. Oke, terakhir Mas Pugu, untuk pekan ini rupiah akan bergerak di level berapa? Ya mungkin kalau kita bicara pergerakan rupiah gitu ya, memang rupiah di pekan ini akan berusaha menembus level psikologis gitu ya 14.200. Kalau memang rupiah berhasil gitu ya menembus 14.200 gitu ya, kalau melihat sentimennya memang ada peluang gitu ya untuk rupiah menembus 14.200, mungkin rupiah bisa berjalan sampai 14.150 gitu ya. Namun kalau nantinya di tengah bulan gitu ya kita ada risk trade balance tengah pekan gitu ya, kita ada risk trade balance juga. Apakah ini nantinya rupiah akan berbalik? Kalaupun berbalik mungkin worst case scenario-nya mungkin akan kembali ke 14.280-an seperti itu. Baik, terima kasih Mas Pugu atas informasi serta analisisnya.